Baik, selamat sore semuanya. Di pertemuan kali ini, seperti apa yang sudah disampaikan pada minggu lalu, kita akan melanjutkan materi tentang saluran irigasi. Jadi kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas saluran mudah tererosi atau erodible channel. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini tentu nanti kalian harus paham cara-cara hitung untuk saluran yang kiranya mudah erosi dan mampu merencanakan penampang. Jadi seperti sebelumnya ya. Untuk metode pendekatan, nah di sini jika dibandingkan dengan perencanaan saluran tahan erosi, perencanaan saluran mudah tererosi lebih kompleks. Nah, hal ini nih disebabkan oleh banyaknya faktor yang mempengaruhi aliran. Sebagian besar faktor tersebut tidak dapat ditetapkan secara tepat karena berhubungan dengan kondisi alam yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, kesulitan yang dihadapi dalam perencanaan saluran ini yang mudah tererosi itu pada kenyataannya biasanya stabilitas dari saluran mudah tererosi tidak hanya tergantung pada parameter hidrolik saja, tapi tergantung pula pada sifat-sifat material tanah yang digali untuk saluran. Oleh sebab itu, persamaan aliran seragam yang digunakan untuk saluran tahan erosi tidak cukup untuk merencanakan saluran mudah tererosi. Jadi di sini ada 3 tipe penampang ya. 3 tipe penampang saluran tidak stabil. Yang pertama itu dasar dan dinding saluran mudah tererosi tetapi tidak terjadi endapan. Nah, hal ini biasanya terjadi pada saluran di mana alirannya tidak membawa angkutan sedimen tetapi mempunyai energi cukup besar yang dapat mengakibatkan terjadinya erosi. Kondisi semacam ini biasanya terjadi di hulu sungai. Nah, biasanya hal ini terjadi di hulu ya, karena dia pasti nggak ada endapan di hulu sungai yang mempunyai kemiringan dasar curam. Kemudian tipe kedua, tipe kedua ini kondisinya di sana tidak terjadi gerusan tetapi terjadi pengendapan. Kondisi ini terjadi apabila aliran membawa angkutan sedimen tetapi kecepatannya kecil sehingga memungkinkan terjadi sedimentasi. Kemudian kondisi semacam ini biasanya terjadi di hilir atau di muara yang mempunyai kemiringan dasar landai. Nah, kalau yang tipe pertama yang tidak ada endapan itu biasanya di hulu. Untuk tipe kedua ini biasanya terjadi di hilir atau di muara. Kemudian ada tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini kondisi di mana aliran membawa angkutan sedimen dan kecepatannya memungkinkan untuk terjadi sedimentasi, tetapi lahan yang digali untuk saluran juga mudah tererosi. Kondisi semacam ini biasanya terjadi di tengah sampai hilir. Jadi sama ya, untuk yang ketiga ini selain dia ada endapan, salurannya juga mudah tererosi. Kemudian di sini dijelaskan adanya kesulitan dalam hubungan antara aliran dan kondisi tanah, tempat saluran serta angkutan sedimen, maka dicari hubungan antara debit aliran atau kecepatan rata-ratanya dengan sifat-sifat fisik tanah yang digali untuk saluran serta jumlah dan tipe sedimen yang diangkut. Nah, di sini ada sejarahnya. Baru pada tahun 1920 itu kalangan ahli hidrolika mulai jelas mengenai hubungan tersebut yang memang ada. Kemudian tahun 26 Fortier dan Scobie mempublikasikan hasil penelitian yang kemudian menjadi dasar
dari metode perencanaan yang dikenal dengan metode kecepatan maksimum yang diizinkan. Dan menyusul juga peneliti lainnya yaitu Lana menyatakan kembali temuan Du Bois yang mengajukan suatu konsep menggunakan gaya tarik yang dikenal dengan metode gaya tarik. Dua metode tersebut akan dijelaskan di dalam subbab ini. Nah, di sini yang pertama itu adalah metode kecepatan maksimum yang diizinkan. Secara umum, biasanya dapat dikatakan bahwa saluran yang sudah lama dibuat, yang telah mengalami beberapa kali pergantian musim, lebih tahan terhadap erosi daripada saluran yang baru dibangun. Hal ini dapat dimengerti karena saluran lama telah stabil, terutama karena terjadinya endapan material koloidal. Kemudian kecepatan maksimum yang diizinkan, pengertiannya adalah kecepatan yang tidak menyebabkan erosi. Jadi kecepatan ini merupakan kecepatan rata-rata terbesar yang tidak menyebabkan erosi pada penampang saluran. Kecepatan tersebut sangat bervariasi dan tidak ada yang tepat, serta hanya dapat ditentukan menurut pengalaman perencana. Nah, di sini ada tabel ya untuk kecepatan maksimum yang diizinkan menurut Fortien dan Scooby. Ini satuan yang diolah oleh USBR. Ini ada jenis bahan dari saluran, pasir, lana, berpasir. Kemudian sifat airnya air jernih atau air mengandung lanau. Jadi di sini sudah ada kecepatan maksimum yang diizinkan. Ini feet per second, LP feet pangkat 2, meter per detik, dan lain sebagainya. Di sini juga ada jenis saluran yang abu vulkanik, lempeng keras, kemudian serpit dan pecahan keras. Nah, ini bisa dibaca ya, dan dilihat angka-angkanya itu pasti berbeda. Fortier dan Scooby pada tahun 25 mempublikasikan suatu tabel yang kemudian dikenal dengan tabel kecepatan maksimum yang diizinkan. Nah, ini tabel yang dimaksud itu tabel yang tadi sudah ditampilkan. Nah, dengan menggunakan harga-harga kecepatan maksimum seperti tersebut di atas, maka prosedur perencanaan saluran yang pada umumnya diasumsikan sebagai penampang trapesium dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu adalah untuk jenis material yang membentuk tubuh saluran. Diperkirakan harga N dan kecepatan maksimum yang diizinkan, tabel 54, tabel yang tadi, serta kemiringan tebingnya. Tabel 5.2 itu yang sebelumnya, tabel sebelumnya. Kemudian yang kedua, hitung jari-jari hidrolik. Nah, di sini dipakai rumus Manning karena 1/N R pangkat 2 per 3 I pangkat setengah. Kemudian caranya adalah R pangkat 2 per 3 sama dengan N koefisien Manning kali V kecepatan per I kemiringan pangkat setengah. Yang ketiga, kita next hitung luas penampang basahnya. Bagaimana caranya? Dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu adalah Q sama dengan A kali V. Debit sama dengan luas penampang kali kecepatan. Nah, untuk tahu luas penampang, kita cukup membagi debit per kecepatan. Yang keempat, kita hitung keliling basahnya. P sama dengan A per R. Oke, ini jari-jari hidrolis. Kemudian dengan didapatnya harga A dan B, maka dapat dihitung harga Y. Untuk memperjelas cara perencanaan saluran dengan metode kecepatan maksimum yang diizinkan, dapat dilihat contoh soal ini. Nah, misal nih, ada contoh soal. Kemudian diketahui salurannya adalah trapesium yang mempunyai kemiringan dasar itu 0,0016, mengalirkan air sebesar debitnya itu 11 meter kubik per detik.
Kemudian, saluran digali pada tanah non-kaloidal yang berdiri dari kerikil kasar dan serpihan batu. Hitung lebar saluran dan kedalaman alirannya. Nah, jawabannya ini. Yang pertama, untuk kondisi yang diketahui tersebut diperkirakan harga N dan kecepatan maksimum yang diizinkan untuk tanah kerikil dan kasar non-kaloidal itu N-nya 0,025. Kalian bisa lihat di tabel di depan ya untuk angka ini. Dan kecepatan maksimum yang diizinkan itu adalah 1,22 meter per detik. Dari tabel 5.2 diperkirakan kemiringan tebing itu adalah 2. Kemudian, perhitungan jari-jari hidrolik dari penerapan persamaan Manning. V sama dengan 1/N, R pangkat 2/3, I pangkat setengah. Kemudian disubstitusikan untuk angka-angka yang diketahui tadi ke rumus jari-jari hidrolik, sehingga didapat jari-jari hidroliknya adalah 0,67. Kemudian yang ketiga, kita ada perhitungan luas penampang basah. Dilakukan dengan menerapkan hukum kontinuitas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kita cukup substitusikan angka-angka yang sudah diketahui ke rumus yang sudah ada di sini. A sama dengan Q per V. Q itu adalah debit, V itu adalah kecepatan. Hasilnya adalah 9,016 meter persegi. Kemudian selanjutnya kita hitung keliling basah dari harga A dan N yang telah diperoleh tersebut di atas. P sama dengan A per R. A-nya dapat, R-nya dapat dari perhitungan sebelumnya, sehingga keliling basah diketahui 13,46 meter. Yang kelima, dari harga A dan P tadi dapat dihitung harga Y sebagai berikut. Ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan rumus penampang ekonomis. Coba dicek lagi. Kemudian kita substitusikan, tadi P-nya sudah ketemu 9,016 untuk A-nya. Kemudian Z tadi kemiringan 2, kemiringan tebingnya. Untuk P sama dengan B plus 2Y akar 1 plus Z pangkat 2 sama dengan B plus 2Y akar 5. Kita cukup substitusi aja ya. Ini B plus 2Y akar 5. Karena Z itu adalah 2. Jadi 1 tambah 2 kuadrat adalah 5. Hasilnya adalah 13,46 atau B sama dengan 13,46 2Y akar 5. Karena Y-nya di sini. Ini min. Ini tidak tertulis. Karena B sama dengan, karena plus jadi min di sini. Ingat ya, ini ada min di sini. Kemudian apabila harga ini dimasukkan ke dalam persamaan, A-nya ketemu A-nya 9,016. Kemudian B-nya ketemu tadi 13,46 min 2. Min 2Y akar 5 kan C. Kemudian plus 2Y ini jadi konstanta 4,472 Y pangkat 2 plus 2Y kuadrat. Ini kali akar 5 ya. Coba nanti dicek hasilnya. Kemudian kita bisa juga seperti ini. 2,472 min 13,46 plus 9,016 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan lagi, ini dibagi 2,472 dua-duanya, sehingga didapat persamaan ini. Nah, setelah itu untuk tahu kita berapa angkanya, kita perlu memasukkan rumus ABC. Udah tahu ya, plus minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC 2A. Nanti kalau lupa dibuka lagi matematikanya atau kalkulus ya. Jadi untuk paham ini harus dicoba benar atau tidak hitungannya.
Kemudian ini setelah ketemu pakai rumus ABC, Y1 dapat 4,66, Y2 dapat 0,79. Kemudian kalau diambil 4,66, maka B sama dengan min 7,38. Tidak mungkin apabila Y2 nya diambil 0,79, maka B nya adalah dibulatkan menjadi 10 meter. Jadi pakai yang masuk akal ini, 10 meter. Nah, di sini juga ada contoh lainnya. Di dalam praktek dimensi penampang dengan lebar B 10 meter dan kedalaman air hanya 0,8 meter, dimensi yang kurang baik karena apabila sesuatu hal debit aliran berkurang, maka kedalaman air menjadi sangat dangkal dan terjadi kecenderungan aliran berada di tengah dan berbelok-belok seperti pada gambar ini. Nah, ini tampak atasnya dan penampang melintang. Jadi ada seperti ini. Karena lebar dasar saluran jauh lebih besar daripada kedalaman aliran, B lebih besar dari 6Y, maka saluran termasuk saluran lebar sekali. Untuk itu, maka perhitungan harus diulang dengan memperkirakan lebar menjadi B kurang dari 10 meter dengan kedalaman air Y kurang dari 1,5 meter. Dengan dimensi ini, yaitu memiliki kecepatan aliran untuk Y sama dengan 1,2. Jadi tinggal masukkan ke dalam rumus Y ini, Z-nya ketemu, Y-nya 1,2, Z-nya pakai yang tadi ya. Kemudian A-nya ketemu 10 meter pangkat 2. Untuk V, Q per A. Q per A jadinya 1,29 meter per detik. Nah, ini bisa menjadi soal latihan kalian. Nah, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah saluran berrumput. Adanya rumput akan menimbulkan turbulensi yang menimbulkan kehilangan energi dan hambatan aliran. Untuk saluran irigasi disukai karena menstabilkan tubuh saluran, kemudian mengkonsolidasi massa tanah di dasar saluran. Yang ketiga adalah mengontrol erosi dan gerakan butiran pada dasar saluran. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan saluran berumput itu adalah koefisien hambatan. Tentunya yang pertama, nilai N untuk saluran berumput tergantung pada kedalaman aliran, bentuk dan kemiringan saluran yang sangat bervariasi, sulit untuk ditentukan. Telah diketahui adanya hubungan antara koefisien hambatan N dengan V kali R. Kemudian yang kedua adalah kecepatan yang diizinkan. Nilai kecepatan yang diizinkan tergantung pada bahan penutup dan kemiringan saluran dan kepekaan tanahnya. Yang ketiga, pemilihan jenis rumput tentunya tergantung pada iklim dan jenis tanahnya. Selain hal yang harus dipertimbangkan yaitu stabilitas, debit, dan kemiringan saluran. Nah, ini rangkumannya. Ini sekitar ini biasanya ada di irigasi terapan ya, tapi wajib diketahui karena sangat penting dan biasanya diterapkan di beberapa wilayah. Dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita dapat merangkum selain saluran alam, saluran buatan juga dapat berbentuk saluran mudah tererosi apabila tidak dipelengseng atau dibuat seperti bangunan irigasi itu direncanakan. Oleh karena mudah tererosi, maka ada batasan kecepatan agar tidak tererosi. Batasan tersebut adalah kecepatan maksimum yang diizinkan agar tidak tererosi dan kecepatan minimum agar tidak terjadi pengendapan. Kemudian
Bentuk penampang pada umumnya trapesium karena tebingnya harus disesuaikan dengan lereng alam tanah. Tinggi jagaan harus disediakan untuk mengantisipasi perubahan tinggi muka air atau bukan karena tambahan debit. Baik, di sini kita lanjut dulu ya ke materi. Sebenarnya materi bisa dikatakan materi terakhir. Kita tuntaskan dulu tentang perencanaan saluran irigasi. Nah, jika sebelumnya sudah belajar bagaimana saluran irigasi yang mudah tererosi, kemudian yang tidak mudah tererosi. Nah, di sini ada lagi rumus baru. Sebenarnya sama, tapi ada tambahan-tambahan untuk tujuan perencanaan. Nah, debit rencana di sini ada rumusnya Q sama dengan C kali NFR kali A per E, di mana Q itu debit rencana dalam liter per detik, kemudian C itu adalah koefisien pengurangan karena adanya sistem golongan, kemudian NFR itu kebutuhan bersih neto air sawah seperti yang sudah kalian analisis dan hitung sebelumnya dalam liter detik per hektar. Kemudian A itu adalah luas daerah yang diairi dalam hektar. E itu adalah efisiensi irigasi secara keseluruhan. Untuk tujuan-tujuan perencanaan dianggap bahwa 1/5 sampai 1/4 dari jumlah air yang diambil akan hilang sebelum air itu sampai di sawah. Oke. Kemudian next, untuk kehilangan airnya. Pada umumnya, kehilangan air di jaringan irigasi dapat dibagi-bagi sebagai berikut. 12,5 sampai 20% di petak tersier antara bangunan sadap tersier dan sawah. Ini kalian jangan lupa ya, untuk saluran tersier itu biasanya saluran yang paling belakang dan dekat dengan sawah. Kemudian 5 sampai 10% di saluran sekunder dan 5 sampai 10% di saluran utama. Jadi primer, sekunder, tersier. Di sini tidak dijelaskan untuk parter ya, jadi sampai tersier saja. Efisiensi secara keseluruhan atau total dihitung sebagai berikut. Efisiensi jaringan tersier ET dikali efisiensi jaringan sekunder CS dikali efisiensi jaringan primer EP. Nah, kebutuhan bersih air di sawah neto harus dibagi E untuk memperoleh jumlah air yang dibutuhkan di bangunan pengambilan dari sungai. Kemudian selanjutnya adalah saluran tanah tanpa pasangan. Untuk pengaliran air irigasi, saluran berpenampang trapesium tanpa pasangan adalah bangunan pembawa yang paling umum dipakai dan ekonomis. Saluran tanah tanpa pasangan ya. Kemudian penting untuk menjaga agar kapasitas angkutan sedimen per satuan debit atau kapasitas angkutan sedimen relatif tetap sama atau sedikit lebih besar. Kemudian sedimen yang memasuki jaringan saluran biasanya hanya mengandung partikel-partikel lempung dan lanau melayang saja. Lempung dan lanau dengan D, diameter partikel-partikelnya itu kurang dari 0,088 mm. Nah, selanjutnya adalah saluran tanah. Perhitungan tampang lintang saluran seperti yang dijelaskan sebelumnya, biar kalian makin hafal dan makin familiar tentang rumus ini. Jadi persamaan yang digunakan adalah rumus Manning. P sama dengan 1/n, R pangkat 2 per 3, I pangkat setengah. Untuk jari-jari hidrolis A per P, kemudian ini keliling basah, ini A sama dengan
B plus MA kali H. Kemudian untuk B nya seperti ini, rumusnya Q sama dengan V kali A, dan B sama dengan N kali H. N itu koefisien kesabaran Manning. Kemudian ini dia trapesium ya, ini adalah kemiringannya, kemiringan talut, kemudian penampang basahnya, keliling basah, kemudian muka air normal, MAN itu muka air normalnya. Ini adalah untuk tinggi jagaan W ya, jangan sampai lupa, W itu adalah tinggi jagaan, kemudian ini H tinggi saluran, B lebar. Kemudian geometri saluran. Untuk mengalirkan air dengan penampang basah sekecil mungkin, potongan melintang yang terbentuk setengah lingkaran adalah yang terbaik. Hanya ada saluran dengan debit rencana sampai dengan 0,5 meter kubik per detik saja yang potongan melintangnya dapat mendekati bentuk setengah lingkaran. Oke. Jadi ingat, hanya pada saluran dengan debit rencana sampai dengan 0,5 meter kubik per detik saja. Selanjutnya, harga N yang tinggi untuk debit-debit yang lebih besar adalah perlu. Sebab, jika tidak, kecepatan rencana akan melebihi batas kecepatan maksimum yang diizinkan. Selanjutnya, saluran dengan debit rencana yang tinggi pada umumnya lebar dan dangkal dengan perbandingan B per H sampai 10 atau lebih. Nah, ini dia kemiringan saluran. Kemiringan minimum talut untuk berbagai bahan tanah. Ini gambut kenyal, kemudian tanah halus, tanah pasir, pasir kohesif. Ini lempung pasiran dan tanah kohesif. Itu kisaran kemiringannya ini sudah ada standarnya ya. Kemudian ini kemiringan talut minimum untuk saluran timbunan yang dipadatkan dengan baik. Kedalaman air plus tinggi jagaannya kurang dari sama dengan 1 meter. Kemiringan minimum talutnya 1:1. Kemudian jika kedalaman air dan tinggi jagaan itu antara 1 dan 2 meter, itu 1:1,5. Kemudian kalau kedalaman air dan tinggi jagaannya lebih dari 2 meter, itu kemiringan talutnya adalah 1:2. Selanjutnya adalah lengkung saluran. Lengkung yang diizinkan untuk saluran tanah bergantung kepada, yang pertama adalah ukuran dan kapasitas saluran. Kemudian selanjutnya adalah jenis tanah. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan aliran. Nah, jika lengkung saluran diberi pasangan, maka jari-jari minimumnya dapat dikurangi. Yang kedua, pasangan semacam ini sebaiknya dipertimbangkan apabila jari-jari lengkung saluran tanpa pasangan terlalu besar untuk keadaan topografi yang setempat atau keadaan topografi di sekitar situ. Jari-jari minimum untuk lengkung saluran yang diberi pasangan harus seperti yang di bawah ini, min 3 kali ini 3 kali lebar permukaan air untuk saluran-saluran kecil, kurang dari 0,6 meter kubik per detik, dan sampai dengan 7 kali lebar permukaan air untuk saluran-saluran yang besar, lebih dari 10 meter kubik per detik. Kemudian ini ada tinggi jagaan. Nah, tinggi jagaan itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, berguna untuk di sini dijelaskan karena kenaikan muka air di atas tinggi muka air maksimum, kemudian mencegah kerusakan tanggul saluran. Ini tabel tinggi jagaan minimum untuk saluran tanah ya. Di sini ada debitnya, kemudian ada tinggi jagaannya. Ini untuk lebar tanggul, lebar minimum tanggulnya.
Tanggul itu yang di sebelah atasnya permukaan saluran. Di sini ada tanpa jalan inspeksi dan dengan jalan inspeksi. Nah, ini adalah gambaran dari apa yang dijelaskan. Ini ada debit, kemudian di sini tinggi jagaan. Di sini ini yang namanya sempadan saluran. Ini batas garis sempadan saluran. Ini salurannya ya. Ini kupasan. Nah, biasanya jalan-jalan inspeksi itu seperti ini di sini. Oke, next. Nah, di sini ada kemiringan ya. Jadi pas di atas ini enggak datar. Di sini ada kemiringan. Nanti antisipasi air yang misalnya meluap, jadi dia langsung di sini. Ini 1:20 kedalaman galiannya. Ini ada, kemudian kemiringan talutnya. Nah, ini kemiringan talutnya di sini sudah ditentukan ya minimalnya. Kemudian garis sepadan saluran. Ini adalah sempadan. Jadi ini adalah puncak dari saluran. Kemudian yang di sini adalah sempadannya. Penetapan garis sempadan jaringan irigasi ditujukan untuk menjaga agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya. Ini kedalaman, lihat bidang tergelincir di sempadannya. Garis sepadan saluran irigasi tak bertanggul. Ini enggak ada tanggulnya ya, jadi sempadannya seperti ini. Ini sisi terluar, ini kedalaman saluran. Nah, ini jalan inspeksi untuk potongan bentangnya. Untuk saluran irigasi yang mempunyai kedalaman kurang dari 1 meter, jarak garis sempadan sekurang-kurangnya adalah 1 meter. Ini garis sempadan, ketinggian tanggul, ini jalan inspeksi, ini sempadan juga. Ini sisi terluar jaringan irigasi. Jadi jaringan irigasi itu nggak hanya yang di dalam ini saja, tapi harus ada ini jalan inspeksi, sempadan. Kemudian garis sempadan saluran irigasi pada lereng atau tebing. Nah, sempadannya seperti ini. Salurannya ini, ketinggian tanggulnya. Jadi saluran, tanggul, dan ada pembuangan sedikit di sini. Kemudian ada sempadan. Perencanaan saluran gendong. Saluran gendong adalah saluran drainase yang diletakkan sejajar dengan saluran irigasi. Saluran gendong ini berfungsi mencegah aliran permukaan atau runoff di luar daerah irigasi atau eksternal area masuk ke dalam saluran irigasi. Air di saluran gendong ini dialirkan keluar ke saluran alam atau saluran drainase buatan yang terdekat. Nah, jika kalian bertanya-tanya apa fungsi dari bentuk yang seperti saluran yang lebih kecil di dekat saluran irigasi ini, nah kalian sudah tahu sekarang, namanya adalah saluran gendong. Nah, biasanya setelah tanggul itu ada saluran. Jadi misal ada run off dari sini, jadi sudah terhalang oleh aliran ini, jadi tidak mempengaruhi saluran irigasi yang ada di sini. Kemudian saluran pembuang. Kebutuhan pembuang untuk padi karena hujan lebat. Kemudian yang kedua adalah melimpahnya air irigasi atau buangan yang berlebihan dari jaringan primer atau sekunder ke daerah itu. Kemudian yang ketiga adalah rembesan atau limpasan kelebihan air irigasi di dalam peta tersier. Kondisi penggenangan.
Biasanya untuk varietas unggul, tinggi genangan untuk padi itu 10 cm dianggap cukup dengan tinggi muka air antara 5 sampai 15 cm dapat diizinkan. Kemudian kedalaman air yang lebih dari 15 cm harus dihindari karena air yang lebih dalam untuk jangka waktu yang lama akan mengurangi hasil panen varietas lokal. Jadi nggak baik juga kalau padi itu kelebihan air. Khususnya varietas biasa atau tradisional kurang sensitif demikian, tinggi air yang melebihi 20 cm tetap harus dihindari. Kemudian di sini ada modulus pembuangan. Nah, modulus pembuangan ini biasanya tergantung pada curah hujan selama periode tertentu. Yang kedua adalah pemberian air irigasi pada waktu itu. Yang ketiga, kebutuhan air tanaman. Kemudian yang keempat, perkolasi tanah. Yang selanjutnya, tampungan di sawah-sawah selama atau pada akhir periode yang bersangkutan. Luasnya daerah. Kemudian selanjutnya, sumber-sumber kelebihan air yang lain. Ini adalah rumus limpasan pembuang permukaan selama N hari. N itu jumlah hari berturut-turut, R itu curah hujan pada N hari berturut-turut dengan periode ulang T tahun milimeter, I itu adalah pemberian air irigasi, ET evapotranspirasi, P perkolasi, delta S adalah tampungan tambahan. Kemudian komponen modulus pembuang. Di sini ada dataran rendah. Nah, untuk dataran rendah ini biasanya pemberian air irigasi sama dengan 0 jika irigasi dihentikan, atau pemberian air irigasi 1 sama dengan evapotranspirasi ET jika irigasi diteruskan. Nah, kadang-kadang pemberian air irigasi dihentikan di dalam petak tersier, tetapi air dari jaringan irigasi utama dialirkan ke dalam jaringan pembuang. Oke. Selanjutnya, tampungan tambahan di sawah pada 150 mm atau 15 cm lapisan air maksimum. Tampungan tambahan es pada akhir hari-hari berturutan N diambil maksimum 50 mm. Perkolasi P sama dengan 0. Kalau di daerah terjal, seperti untuk kondisi dataran rendah tetapi dengan perkolasi P sama dengan 3 mm per hari. Jadi semuanya sama, hanya saja yang dibedakan itu adalah perkolasinya. Kalau perkolasi dataran rendah itu senilai 0, kalau daerah terjal itu adalah 3 mm per hari. Untuk modulus pembuang rencana dipilih curah hujan 3 hari dengan periode ulang 5 tahun. Kemudian modulus pembuang tersebut adalah DM sama dengan D 3/3 8,64. DM itu adalah modulus pembuang dalam liter per detik hektar. Kemudian limpasan pembuang permukaan selama 3 hari itu milimeter 1/8,64 liter per detik hektar. Untuk dijadikan 1 mm per hari. Ini curah hujan, di sini ada waktu dalam hari. Ini contoh soal ya. Ini curah hujan dalam milimeter per hari. Waktu dalam hari curah hujan. Oh, ini 3 hari hujan. Hari pertama tinggi dia. Kemudian 2, 3. P sama dengan IR sama dengan 0. DM sama dengan 130 per 3 kali 8,64 sama dengan 5 liter per detik per hektar. Ini D3. Kemudian delta S 50 mm. Waktu dalam hari neraca air sawah. Ini air pembuang, delta S itu adalah tampungan maksimum. Ini curah hujannya
tambah naik 179. Untuk hari pertama naik lagi 33 mm, itu naik jadi 172. Kemudian nih 198, kemudian ini ada 148 di sini, 148, kemudian 130. Delta S 50 mm, net 18 mm, NDM 130 mm. Curah hujan kumulatif. Kemudian debit pembuangan rencana dari sawah KID sama dengan 1,62 DM A pangkat 0,92. KID itu adalah debit pembuangan rencana, DM adalah modulus pembuang, liter per detik hektar. Untuk DM A itu adalah luas daerah yang dibuang airnya dalam hektar. Nah, nanti seperti ini, ilustrasinya seperti ini, luas pembuangan dalam hektar, faktor pengurangan. Masih bingung memang kalau memang masih teori dan tidak mencoba mencari-cari soal dan berusaha untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang seperti ini. Kalau memang dilihat masih bingung, memang nanti akan diperjelas pada pertemuan selanjutnya. Nanti akan kita bahas banyak sekali contoh dan latihan soal. Baik, untuk saluran irigasi bagian 1 dan bagian 2 sudah disampaikan semuanya. Jangan lupa materinya di print out, kemudian jika ada latihan-latihan soal di sana dikerjakan. Jadi untuk hari ini pertemuannya sampai di sini. Selamat belajar, selamat malam, terima kasih.